Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Soal Bagus. Kali ini Soal Bagus akan membahas tentang soal latihan ulangan harian kelas 4 SD atau MI, tema ketiga, subtema pertama, semester 1. Subtema pertama yaitu tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Baik, sebelum dilanjut, silahkan di-subscribe dulu channelnya untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya, bisa berupa soal ulangan ataupun materi pelajaran lainnya. Oke, langsung kita ke nomor 1. Pelaksanaan kewajiban terhadap tanaman dapat ditunjukkan dengan tindakan. Diulang, pelaksanaan kewajiban terhadap tanaman dapat ditunjukkan dengan tindakan titik-titik. A. Memberi pupuk tanaman setiap hari. B. Menikmati hasil tanaman sepuasnya. C. Memanfaatkan tanaman secara bijak. Atau D. Menyirami tanaman sekali dalam 1 minggu. Ya, kewajiban ya. Yang mana? Ya, jawabannya adalah ya, memanfaatkan tanaman secara bijak. Kemudian nomor 2, keseimbangan hak dan kewajiban dapat ditunjukkan dengan cara titik-titik. A. Mendahulukan hak daripada kewajiban. B. Mendahulukan kewajiban daripada menuntut hak. C. Melaksanakan kewajiban tanpa menuntut hak. Atau D. Menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban. Ya, keseimbangan hak dan kewajiban itu dapat diraih atau ditunjukkan dengan cara ya mendahulukan kewajiban daripada menuntut hak. Kewajiban dahulu ya dikerjakan baru menuntut haknya gitu ya. Oke, nomor 3, orang yang memberikan penjelasan tentang suatu informasi disebut titik-titik. A. Pewawancara, berarti orang yang wawancara ya. B. Sumber data. C. Narasumber. Atau D. Sumber wawancara. Ya, ada istilah khusus untuk orang yang memberikan penjelasan ya. Suatu informasi disebutnya adalah narasumber ya. Baik, selanjutnya nomor 4. Kalimat sapaan yang santun kepada narasumber adalah A. Kita akan mengadakan wawancara sekarang ya, Pak. B. Halo, saya akan mewawancari Bapak. Lol. C. Selamat siang. Bolehkah saya mewawancari Bapak sekarang? D. Apakah ini waktu yang tepat untuk mewawancarai Bapak? Nah, yang mana nih? Yang santun ya. Selamat siang ya gitu ya. Selamat siang. Bolehkah saya mewawancari Bapak sekarang? Oh, silakan. Kan gitu enak ya. Nomor 5. Andi mengamati bagian tanaman yang ada di halaman rumahnya. Bagian tersebut berbentuk tipis, lebar dan lunak. Fungsinya sebagai tempat fotosintesis atau pembuatan makanan di hijau daun ya. Bagian yang diamati Andi dinamakan, barusan disebutkan ya. A. Akar, B. Batang, C. Daun, atau D. Bunga. Ya, jelas ya jawabannya adalah daun. Nomor 6. Buah pada struktur tanaman memiliki fungsi untuk titik-titik. A. Melindungi biji. B. Menghasilkan biji. C. Menghasilkan oksigen. Atau D. Mengedarkan sari makanan. Ya, buah itu sebetulnya fungsinya itu adalah untuk melindungi biji ya, bakal penerus ya, penerus dari tanaman tersebut. Nomor 7, lahan-lahan persawahan yang bertingkat-tingkat dijumpai di daerah titik-titik. A. Dataran rendah dan dataran tinggi. B. Pesisir pantai dan dataran rendah. C. Pesisir pantai dan dataran tinggi. Atau D. Dataran tinggi dan pegunungan. Nah, yang mana ini? Ya, dataran rendah dan dataran tinggi ya. Oke, nomor 8. Pabrik tekstil membuang limbah cairnya ke lingkungan tanpa diolah terlebih dahulu. Akibatnya, ikan-ikan mati. Permasalahan lingkungan tersebut terjadi dijumpai di kawasan titik-titik. A. Ladang,
B. Sungai, C. Hutan, atau D. Kebun. Ya, di mana nih pabrik tekstil membuang limbah industrinya ya. Ini mengakibatkan ikan-ikan pada mati. Di mana? Di sungai ya. Nomor 9, kolase dibuat dengan cara ini bukan dengan maksudnya ya. Dengan cara menjimplak, menempel, memotong, menggunting. Ya, menempel ya. Kolase menempel. Nomor 10, karya seni kolase yang telah kamu buat dapat diapresiasi dengan cara titik-titik. A. Dijual, B. Disimpan, C. Dipamerkan, D. Difigura. Ya, diapakan? Dengan cara apa? Ya, dengan cara dipamerkan ya. Supaya orang-orang bisa melihat keindahannya. Oke, isian sekarang ya. Nomor 11 sampai dengan nomor 20. Bersikap bijak terhadap tanaman merupakan titik-titik setiap orang. Ya, jawabannya merupakan ya, kewajiban setiap orang ya. 12. Sikap bijak terhadap tanaman dapat ditunjukkan dengan merawat tanaman secara titik-titik. Secara apa? Ya, secara baik dan benar ya. Oke, nomor 13. Orang yang mewawancarai disebut pewawancara dan orang yang diwawancarai disebut titik-titik. Tadi ya, pewawancara dan orang yang diwawancarai disebut apa? 13. Ya, narasumber ya. 14. Seseorang yang akan diwawancari harus berkaitan dengan titik-titik wawancara yang telah ditentukan sebelumnya. Apa nih? Berkaitan dengan ya, tema wawancara yang telah ditentukan sebelumnya. Nomor 15. Daun mengandung banyak zat klorofil untuk fotosintesis. Zat ini menjadikan daun berwarna ya, menjadi warna apa tuh? Zat klorofil itu ya berwarna ya hijau ya, berwarna hijau. 16. Pisang ada yang menghasilkan biji dalam suatu buahnya. Pisang juga menghasilkan titik-titik untuk berkembang biak dan menjaga kelestariannya. Ya, jawabannya adalah ya tunas ya jawabannya. Pisang juga menghasilkan tunas untuk berkembang biak dan menjaga kelestariannya. Oke, jelas ya? Oke, 17. Tanaman padi dapat ditanam di lahan basah dan kering. Lahan kering untuk menanam padi disebut titik-titik. Lahan kering ya. Untuk menanam padi disebut titik-titik. Jawabannya ya ladang ya. Jawabannya. 18. Tanaman kopi, teh, dan apel merupakan contoh tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah titik-titik. Nah, kopi, teh, dan apel di mana? Di daerah mana yang baik itu? Di daerah ya, di daerah pegunungan dan dataran tinggi. 19. Apresiasi karya seni merupakan bentuk titik-titik terhadap karya seni. Nah, bentuk apa? Ya, menghargai terhadap karya seni. Bentuk menghargai terhadap karya seni. 20. Penilaian terhadap suatu karya seni disebut titik-titik seni. Ya, disebut apa? Disebut ya, menghargai makna atau bisa juga nilai yang terkandung dalam karya seni itu ya. Jawabannya. Oke, nomor 21. Tuliskan hak kamu terhadap tanaman di sekitarmu. Ya. Berarti hak kita ya terhadap tanaman di sekitar kita gitu ya maksudnya. Jawabannya adalah jawabannya ini memanfaatkan hasil tanaman ya. Terus kemudian menikmati keindahan tanaman, kemudian menikmati kesegaran udara yang dihasilkan dari atau oleh tanaman gitu ya. 22. Mengapa kamu harus menyiapkan daftar pertanyaan sebelum melakukan wawancara? Nah, mengapa? Jawabannya adalah ya, untuk mendapatkan informasi sesuai dengan tema yang diperlukan. Itu jawabannya ya. Kemudian nomor 23.
Mengapa banyak perkebunan kopi terdapat di daerah dataran tinggi? Mengapa ya? Karena ya karena di dataran tinggi itu hawanya sejuk ya, sehingga tumbuhan akan lebih lebih bagus untuk tumbuh ya, gitu. Kemudian 24, sebutkan 3 tanaman yang dapat berkembang dengan baik di daerah berhawa panas. Nah, 3 tanaman. Apa saja tuh? Jawabannya, ya betul sekali ya, seperti di padang pasir ya, ada kurma, kemudian ya ada kaktus, ada buah naga ya, itu ya. Oke, selanjutnya untuk nomor 25, bagaimana cara karya seni kolasemu dapat diapresiasi oleh teman-temanmu? Bagaimana caranya? Iya, dengan cara ya, betul sekali. Dipamerkan di depan kelas sehingga teman-temanmu bisa melihatnya, ya. Nanti ketika teman-temanmu melihat pasti kagum dan pasti memberikan pujian ya. Banyak sekali ya. Baik, untuk pembahasan soal latihan harian kelas 4 tema 3 ini dah subtema ke-1 ya. Kelas 4 tema 3 subtema 1 ini sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Dan mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa di like, share, dan komen. Sehingga teman-teman yang lainnya pun bisa mendapatkan manfaatnya. Demikian, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.